Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk anak-anak SMP yang ada di kota Cirebon dan di seluruh Jawa Barat dan Indonesia seluruhnya. Pada kesempatan hari ini, saya bersama dengan Maya Sirohaini yang akan membawakan materi IPA Biologi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Silakan, Maya. Berikut adalah profil kami. Kami berdua bertugas di SMP Negeri 1 Cirebon. Oke, untuk materinya nanti ada KI dan KD. KI dan KD yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup ada di KD 3.2 dan 4.2. Nah, sekarang yang pertama kita akan pelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anakku coba lihat ini gambar apa ya? Pak Taufik, kira-kira ini gambar apa ya? Ini orang sedang berpikir, Bu. Oh iya, betul. Ya. Lalu gambar yang ketiga gambar apa ya? Nari itu anak-anak, Bu. Oh iya. Lalu gambar apa ini yang selanjutnya? Ya, coba lihat anak-anak ya. Ya. Nah, sekarang ada gambar satu lagi, kira-kira gambar apa ya? Nah, berikut adalah gambar-gambar yang nanti akan menuntun kalian bagaimana kalian bisa mengklasifikasikan makhluk hidup. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kan kalian sudah lihat tuh ada apa saja beberapa gambar yang sudah ada di televisi kalian masing-masing. Nah, pertama kalian bisa lihat di sini ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup. Di sini terdiri dari hewan, tumbuhan. Dan komponen abiotik adalah komponen tak hidup, di mana komponennya terdiri dari cahaya matahari, air, tanah, dan udara. Jadi gini, Bu Maya, jadi apa bedanya komponen biotik dan abiotik itu apa bedanya itu? Bedanya kalau komponen biotik merupakan komponen yang memiliki ciri-ciri hidup. Oh gitu. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, kira-kira komponen biotik manusia itu kira-kira masuknya ke komponen mana ya? Biotik atau abiotik? Kira-kira gimana Pak Taufik? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti manusia itu kita akan pelajari apakah manusia masuk dalam komponen biotik atau abiotik. Oke, selanjutnya. Jadi kalian sudah tahu ya apa perbedaan komponen biotik dan abiotik. Tadi sudah ya komponen biotik dan abiotik. Oke, sekarang coba lihat video yang akan ditampilkan berikut ini. Nggak masuk. Ada videonya. Oke, tadi video tadi itu memperlihatkan bahwa manusia itu memiliki ciri-ciri satu, yaitu respirasi. Kalian sudah tahu bagaimana proses respirasi pada makhluk hidup? Gimana Pak Taufik? Masih ingat bagaimana proses manusia itu bernafas? Ya, memasukkan udara dari rongga hidung terus sampai ke paru-paru. Tapi perlu diingat Bu Maya, pada manusia itu pakai paru-paru. Pada makhluk hidup tidak hanya pakai paru-paru saja anak-anak. Ya. Ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan stomata. Untuk tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel, sedangkan pada hewan atau makhluk hidup yang ada di air menggunakan insang. Tapi yang di air juga ada yang menggunakan paru-paru, termasuk pada kelompok mamalia, yaitu contohnya pada ikan duyung atau dugong, lumba-lumba, dan ikan paus. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Coba sekarang perhatikan gambar yang ada di televisi kalian. Pertama ada gambar orang yang terlihat kesilauan ketika terkena cahaya matahari. Kira-kira apa yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Nah, lalu yang kedua itu ada video yang berkaitan dengan bagaimana tumbuhan insektivora itu memperoleh makanannya. Tumbuhan insektivora merupakan tumbuhan pemakan serangga, betul Pak Taufik. Kira-kira tumbuhan itu bagaimana ya proses iritabilitasnya atau peka terhadap rangsangnya? Dia akan menanggapi sesuatu yang ada di sekelilingnya itu, Bu Maya. Hingga dia bisa menanggapi rangsang tersebut. Gitu ya. Iya, contohnya betul. pada manusia ini ketika ada cahaya dia akan menutup matanya. Itu. Jadi nanti jangan lupa ya, anak-anakku kalian coba tuliskan bagaimana proses iritabilitas pada manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada video tentang bagaimana tumbuhan itu
memproduksi suatu makanan. Di sini bisa terlihat ada daun yang mendapatkan cahaya matahari. Kira-kira untuk apa ya? Untuk apa Pak Taufik kira-kira tumbuhan itu pakai Proses cahaya? fotosintesis. Oh iya betul. Ya. Masih ingat anak-anakku bagaimana proses fotosintesis? Dulu waktu SD pernah ya, bagaimana proses pastinya ingat fotosintesis ya. ya. Nah sekarang lihat gambar selanjutnya, ada gambar orang sedang makan. Iya. Ada gambar sapi dan ada gambar kelinci lagi makan. Kira-kira ini berkaitan dengan apa ya? Nah, sekarang ciri-ciri makhluk yang dimaksud, ciri-ciri makhluk hidup yang dimaksud adalah memerlukan nutrisi. Nah, atau nanti kita akan bagi menjadi dua, ada organisme heterotrof dan ada organisme autotrof. Kira-kira apa itu Pak Topik bedanya? Oh iya, kalau heterotrof adalah hetero dari kata yang lain, trof dari kata trofein artinya makanan. Bukan berarti makanan yang lain, yaitu bahwa makanan tersebut makhluk hidup mendapatkan dari yang lain, tidak bisa membuat makanan sendiri. Sedangkan autotrof dari kata auto berarti sendiri, sedang trofein dari kata makanan. Berarti makanan sendiri atau sendiri makanan bukan berarti dia makan sendiri. Berarti dia bisa membuat makanan sendiri, dikatakan autotrof. Notabene disebut dengan produsen. Begitu Bu Maya? Iya, betul. Ya. Nah, kalian sudah paham ya apa perbedaan autotrof dan heterotrof. Tadi disebutkan juga katanya tumbuhan itu bernafas menggunakan stomata. Tadi di video juga sudah dijelaskan, oh ternyata stomata itu adanya di daun. Oke. Kalau lentisel di mana Bu Maya? Lentisel itu adanya di batang, Pak. Oke, boleh lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gambar burung dengan berbagai jenis paruh, ada orang kedinginan, dan ada gambar apa itu hewan apa? Bunglon. Ya, kira-kira berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adaptasi. Kira-kira apa ya, Pak, adaptasi Iya. itu? Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ah, Untuk pertahanan diri biasanya Bu Maya. Oh iya, betul. Kira-kira apa perbedaan dari tiga jenis Kalau ini? morfologi itu apa Bu Maya? Oh iya, Morfologi. betul. Morfologi kalian bisa lihat di sini, ada bentuk paruh yang berbeda-beda. Jadi berkaitan dengan bentuk luar. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Kalau fisiologinya? Kalau fisiologi terkait dengan fungsi bagian dalam tubuh. Sedangkan kalau adaptasi tingkah laku berkaitan dengan lingkungan. Contohnya pada bunglon, kalian tahu ya kalau bunglon itu ketika ada di warna tertentu dia Bisa akan mengikuti. berubah-ubah warnanya. Betul. Ya. Katakan bunglon. Iya, makanya dikatakan sebagai bunglon ya. Nah, jadi kalian sudah tahu apa perbedaan dari tiga ciri Ya, morfologi, adaptasi fisiologi tersebut. dengan tingkah laku tadi. Ya, boleh ditulis ya di buku catatannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada orang bergerak dan ada tumbuhan ketika kena sinar matahari dia tumbuh. Jadi ciri-ciri yang dimaksud adalah ciri-ciri bergerak. Nah, sekarang kira-kira Pak Taufik, bagaimana perbedaan gerak pada manusia dan gerak pada tumbuhan? Ya. Kalau kita perhatikan dari gambar tersebut, pada manusia perpindahannya terlihat, sedang pada tumbuhan tidak terlihat. Biasanya disebut dengan gerak aktif dan gerak pasif. Kalau gerak aktif itu bisa terlihat perpindahannya, jelas. Tapi kalau gerak pasif tidak terlihat, seperti itu. Tidak adanya perpindahan ya Pak ya? Betul. Iya. Mirip Selain kaki dengan pada makhluk hidup hewan ini, bisa berupa apa lagi Bu Maya? Oh, bisa di hewan juga. Mungkin Ya. kalian bisa ngelihat kelinci ya. Kalau Ya. kelinci itu loncat-loncat, nah itu salah Kalau satu burung? bentuk gerak. Kalau burung itu biasanya terbang, Pak ya. Kalau yang di air? Kalau di air biasanya berenang. Ya. Pakai sirip ya. Pakai sirip Ya, atau pakai ya. insang Jadi ya. perlu diingat kalau pada makhluk hidup yang ada di air menggunakan sirip ya untuk alat geraknya, sedangkan yang di udara biasanya menggunakan sayap seperti itu, Bu Maya. Ya, betul. Kita lanjutkan ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Nah, di sini ada tumbuhan dari kecil hingga besar. Ada manusia dari kecil hingga besar dan ada telur, ayam sampai adanya ayam dewasa. Kira-kira ciri makhluk hidup yang dimaksud itu apa ya? Ya, betul. Ciri-cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Bedanya apa Bu Maya? Tumbuh dan berkembang itu. Apa itu ya perbedaannya? Kalau tumbuh berarti adanya perubahan bentuk yang biasa terlihat Ya. dan disebut sebagai fase irreversible, tidak bisa kembali. Sedangkan kalau pada masa kedewasaan atau berkembang itu biasanya ditandai adanya fase kematangan atau dewasa yang biasa dikatakan sebagai reversible. Nah, sekalian bisa lihat di sini ada urutannya. Oh, ternyata tumbuh dan berkembang itu ada perbedaannya. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perlu diingat kalau tumbuh itu bisa diukur, bisa dilihat bertambah besar, bertambah tinggi. Jadi kuantitasnya. Tapi kalau pada berkembang itu adalah kualitasnya, tidak bisa diukur. Ya. Kematangan berpikir, ya, kematangan untuk mengetahui satu hal itu baik atau tidak baik, kita masuk pada berkembang. Gitu.
Ya, Bu Maya ya? Iya, betul Ya. Pak. Ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Di sini ada beberapa gambar dari organ. Organ pada makhluk hidup, yaitu pada manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak ini organ apa? Coba lihat tuh ya. Coba lihat Nomor masing-masing ya. Nomor 1 itu organ apa? Organ apa Pak Taufik? Ginjal itu ya. Betul, ginjal atau yang biasa dikatakan ren, Iya. itu punya peran sebagai organ untuk menghasilkan sebuah zat sisa. Zat sisa dari ginjal itu apa ya Pak? Urin atau air seni. Oh iya betul, Ya. urin dan air seni. Kira-kira kalau urin itu diperlukan oleh tubuh atau harus dikeluarkan oleh tubuh? Harus dikeluarkan. Harus karena dikeluarkan. bersifat racun. Iya betul. Ya. Jadi ciri makhluk hidup yang dimaksud adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Lanjut, organ kedua tuh apa ya Pak Taufik? Kulit itu. Kulit. Ya. Ya, atau yang biasa disebut sebagai integumen. Iya. Dia mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Lanjut, yang ketiga adalah organ apa Pak Taufik? Paru-paru. Paru-paru atau yang biasa dikenal sebagai pulmo. Pulmo. Dia menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O dalam bentuk uap. Dan selanjutnya adalah apa Pak Taufik? Yang keempat itu adalah hati atau hepar. Hepar atau hati itu mengeluarkan apa Pak Taufik? Bukan sakit hati. Oh bukan cinta ya. Yang dikeluarkan adalah Mengeluarkan zat empedu zat atau empedu. bilirubin. Bilirubin, betul. Jadi ciri makhluk hidup yang dimaksud adalah ekskresi. Tapi zat empedu atau bilirubin itu walaupun harus dikeluarkan tapi berfungsi juga itu. Iya, sebagai Di zat antaranya pewarna. Untuk pewarna juga untuk menghancurkan lemaknya, emulsi lemak itu Iya ya. betul, Ya. pengemulsi lemak Ya. atau emulsator lemak. Ya. Lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, yaitu, nah di sini ada beberapa gambar dari apa ini ya? Yang pertama ini ada gambar cangkok, lalu ada gambar yang sebelah kiri itu ada gambar hewan. Iya. Itu hewan ya, namanya planaria atau yang biasa disebut dugesia. Iya. Nah, uniknya hewan tersebut melakukan reproduksi secara vegetatif, bukan generatif. Biasanya kalau hewan itu umumnya melakukan reproduksi secara generatif. Namun khusus untuk beberapa makhluk hidup yang ada, itu ada yang melakukan secara vegetatif. Betul. Bahkan ada yang keduanya, ada yang vegetatif dan generatif. Contohnya ya. apa itu? Contohnya medusa. Spirogyra, ya. Iya, spirogyra juga Spirogyra. bisa. Hanya salah kamunya dengan cara apa? Disebutnya Bu? Metagenesis. Disebut dengan atau konjugasi ya? Konjugasi, betul ya. Nah, jadi yang ciri dimaksud adalah ciri reproduksi atau berkembang biak. Nah, sekarang kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dipaparkan tadi. Satu, ada apa saja? Bernafas atau respirasi. Masih ingat tadi bernafas itu prosesnya seperti apa? Masih gimana Pak proses bernafas? Masukkan udara dari luar ke dalam tubuh kita. Iya. Bisa berupa organnya adalah paru-paru, insang, atau stomata. Stomata. Kalau Perlu pada dicatat itu tumbuhan. adik-adik ya, Ya. anakku ya. Itu. Jadi yang respirasi itu bukan hanya pada manusia saja, tapi pada hewan pun sama melakukan respirasi atau bernafas, dan pada tumbuhan pun Iya, melakukan betul. bernafas ya. Bedanya mereka punya alat-alatnya tersendiri tergantung dari tingkatan dari makhluk hidup tersebut. Semakin betul. tinggi tingkatannya maka organisme Semakin tersebut kompleks, semakin sempurna. kompleks. Betul Pak Taufik ya. Lanjut yang kedua, iritabilitas. Tadi peka terhadap rangsang. Peka Sudah terhadap dipaparkan tadi ya. Iya. Contohnya gimana kalau pada manusia? Tadi kalau kedinginan kita pakai jaket, kalau kita gerah atau panas kita kipas-kipas. gitu. Iya, ketika ada cahaya juga Iya. kita merasa silau. Itu salah Jadi satu pada bentuk tumbuhan bisa juga adaptasi itu yang Iya, tumbuhan betul. yang berada di gurun biasanya daunnya berbentuk lebih kecil ya. Terus betul. lapisan lilinya lebih tebal itu ya. Iya. Tapi kalau daerah tropis panas lebih lebar gitu ya Iya, biasanya. betul. Lapis Karena lilinya lebih dipengaruhi- banyak. iya, betul. Karena dipengaruhi Lebih oleh tempat dingin maaf ya itu ya biasanya. lingkungan. Itu, Ya, Oke, betul ya. ya. Atau bisa juga yang biasa kalian temukan itu putri malu. Ya. Mimosa pudica ya. Iya. Kalian ketika menyentuh daun putri malu bagaimana responnya? Tertidur. Akan tertidur atau akan tertutup. Mungkin anak-anak ada yang nggak tahu putri Iya. malu itu Mimosa pudica. Oh, Yang iya. paling mudah adalah anak-anak ketika menemukan tumbuhan yang ada di pinggir jalan ataupun di kebun kalian ada petai Cina, lamtorogung, atau dendrokegia termasuk kelompok leguminase, dia juga melakukan peka terhadap rangsang, Bu Iya, Maya. betul. Ketika udara itu redup, maka dia akan menutup seperti tidur. Iya. Itu termasuk peka terhadap rangsang juga ya kan? Iya, Gitu kan? betul. Ya, Oke. Ya. Oke, ciri yang kedua jadi iritabilitas. Ya. Yang ketiga, memerlukan nutrisi. Tadi sudah dipaparkan bagaimana. Memerlukan makan. Iya, betul. Makhluk hidup memerlukan nutrisi. Ya, Yang keempat, perlu diingat ada dua autotrop dan heterotrop itu tadi. iya. Yang keempat adalah adaptasi. Yang kelima bergerak. Yang keenam adalah ekskresi. Yang ketujuh tumbuh dan berkembang. Yang terakhir Delapan, adalah reproduksi. reproduksi. Nanti kalian ada link kuis, boleh kalian scan
di TV kalian menggunakan scan barcode, bisa di-download di Google Store atau App Store. Jadi tinggal scan saja ya. Ya, oke pemirsa, pembahasan akan dilanjutkan setelah jeda ini. Jangan kemana-mana, aja mendi dedep, tetap nada dok ning korbai, aja mendi. Assalamualaikum. Ya, Maya. Yuk. Yang terkini harus Anda ketahui. Beragam berita dari wilayah Cirebon dan sekitarnya kami sajikan sesuai fakta. Warna Petang, live setiap pukul 6 petang, hanya di RCTV Langka Padani. Saksikan talk show program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini, Anda dapat menyuarakan aspirasi secara langsung dengan anggota Dewan Pilihan Anda. Partisipasi Anda kami butuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Cirebon lebih sejahtera. Perdalam informasi pagi Anda dengan rangkaian berita teraktual yang tersaji dengan menggunakan bahasa daerah. Oke, informasi saking wilayah Cirebon lan sekitarnya bakal kelas sampai akan kanggo pemirsa. Niki wawara bahasa Cirebon selengkape. Para wong tani khususnya di Kecamatan Talun diimbau kanggo ngelakuaken nandur pari karo sistem jajar legowo. Wara Bahasa Cirebon hanya di RCTV Langka Padani. Sirih ini sangat mudah menguap. Jadi baiknya harus ditutup gitu, karena kalau misalnya dibuka ketika kita merebus itu minyak atsirinya menguap, jadi zat berkhasiat yang kita minum malah banyak yang hilang gitu, sebetulnya itu gitu. Jadi Bisa menghindarkan kita dari COVID-19 ya hanya kita sendiri. Betul dengan sekali. mengindahkan aturan-aturan dari pemerintah, social distancing, dan stay aja di rumah. Ya. Pemirsa, kembali lagi dengan program pembelajaran jarak jauh dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan radar Cirebon Televisi. Langka padane, langka lawane. Yuk, kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya, itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Ya. Silakan Bu Maya. Oke, nanti kita akan lanjutkan materinya tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah urutan dan tingkatan dari klasifikasi. Yang kedua adalah tata nama spesiesnya, dan yang ketiga pengelompokan makhluk hidup. Mengapa sih Bu Maya harus diklasifikasikan itu? Iya, karena makhluk hidup itu sangat banyak. Kalau kita tidak klasifikasikan, kita akan bingung untuk mengenali tumbuhan atau hewan tersebut. Jadi fungsi dari klasifikasi adalah untuk mempermudah kita mengenali tumbuhan atau hewan yang nanti akan kita teliti. Oh gitu, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada gajah dan ada tumbuhan. Berikut adalah urutan dan tingkatan dari klasifikasi. Kira-kira ada yang kenal nggak itu siapa? Ya. Apa ya Pak Topik ini? Itu Bapak siapa ya? Bapak taksonomi atau Bapak klasifikasi disebut dengan Carolus Linnaeus ya. Ya, betul. Perlu diketahui oleh anak-anak sekalian ya bahwa klasifikasi biasa itu dengan taksonomi. Awal sekali yang mencetuskan klasifikasi adalah Aristoteles. Pada waktu itu Aristoteles membagi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Seiring dengan berjalannya ilmu pengetahuan, maka muncul yang dikatakan Bapak klasifikasi adalah Carolus Linnaeus ini. Kenapa dikatakan sebagai Bapak klasifikasi atau Bapak taksonomi ini? Karena Carolus Linnaeus ini mengeluarkan bahwa taksonomi, klasifikasi taksonomi itu terus oleh takson-takson atau tingkatan-tingkatan dari mulai kingdom sampai ke spesies itu Bu Maya. Iya, betul. Makanya disebut dengan Bapak taksonomi. Bapak taksonomi, Ya. atau yang dikenal sebagai Carolus Linnaeus. Nah, sekarang kita lihat ada urutan takson-takson dari tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama itu adalah urutan tertinggi. Misalnya di bagian tumbuhan, nanti ada kingdom, ada divisio, ada kelas, ada ordo, ada family, genus, dan spesies. Nah, perbedaannya nanti tumbuhan dan hewan di bagian kedua. Kalau tumbuhan tadi apa? Divisio, sedangkan kalau untuk hewan, filum. Bedanya itu ya? Iya, Di betul. tingkat yang kedua itu ya? Betul. Ya. Semakin ke bawah urutannya, maka persamaannya semakin banyak. Nah, sekarang Oh iya Bu Maya, itu dilihat dari apa itu untuk pengklasifikasian itu dilihat dari apanya itu? berdasarkan taksonnya.
ciri-ciri. Iya, ciri-ciri yang mendekatinya ya. Contohnya misalkan di sini kalian biasa makan nasi, kira-kira nasi dari mana ya? Dari padi, betul. Nah, sekarang ada yang tahu nggak nama padi itu nama ilmiahnya apa? Ada yang ingat nggak anak-anak? Ada yang ingat anak-anakku? Ada yang tahu? Iya. Oh, betul. Oryza sativa. Oryza sativa, Bu Maya. betul. Ya. Nah, begini tulisan untuk tata nama padi. Padi adalah Oryza sativa. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang hewan. Ya. Sekarang kita lihat taksonominya. Nah, ini ada gambar apa ya? Sekarang lagi heboh nih, Pak Taufik kira-kira gambar apa ini? Kelawar tuh, Bu. Iya, kelelawar. Ya, Ya. yang lagi top sekarang Iya, ya. lagi top sekarang, banyak yang dikaitkan ngomongin. dengan COVID itu Iya, ya. yang dikaitkan dengan COVID, Ya, betul. Kelelawar. Nah, berikut adalah taksonomi dari kelelawar. Kelelawar itu memiliki nama ilmiah, yaitu Pteropus vampire. Apakah kelelawar saudaraan dengan vampir? Betul? Sepertinya tidak, ya. Jadi, kelelawar memiliki nama Vampirus Pteropus vampirus. Nah, sekarang kalian bisa lihat di Pteropus tersebut memiliki bagian genus dan vampire itu adalah spesies. Nah, untuk penulisannya kalian bisa menggunakan dua versi. Yang pertama bisa menggunakan garis bawah dengan diberikan spasi di bagian keduanya. Huruf pertama harus kapital dan huruf kedua itu huruf kecil. Atau kalian bisa menggunakan huruf tulisan miring. Terdiri dua kata ya. Iya, binomial. betul. Binomial. Nomenklatur itu. Nomenklatur. Atau scientific name itu ya. Iya, betul, Nama Pak Taufik. ilmiahnya itu. Ya, sekarang sudah ya kenalan sama kelelawarnya. Sekarang kita coba ke tumbuhan. Nah, di sini ada yang imut-imut nih. Siapa yang merasa imut? Nah, sekarang coba lihat. Di sini ada jeruk. Sekarang Ibu pengen tanya nih, gimana nih Pak Topik? Jeruk itu kan jenisnya banyak ya. Sekarang di sini ada jenis jeruk lemon dan jeruk nipis. Kira-kira apa perbedaan jeruk nipis dan jeruk lemon? Ukurannya, Bu Maya. Oh, ukurannya. Lemon besar. Oh, lemon Kalau besar. jeruk nipis kecil. Oh iya. Tapi rasanya asam sama Iya. aja. Kira-kira ada ciri lain? Warnanya. Oh, warnanya, ya betul. Ternyata jeruk lemon dan jeruk nipis itu sama-sama satu genus. Oh, Nah, gitu. sekarang kalian bisa melihat di sini ada taksonomi dari jeruk lemon. Jeruk lemon memiliki nama ilmiah Citrus limon. Ya. Di situ ada huruf L. Kira-kira L itu apa ya, Pak Topik? Terus juga ya, citrus limon juga sama ya itu Iya, ya. sama. Kalau dilihat dari L ini menunjukkan yang penemunya dari kata nama si penemu tersebut yaitu Linnaeus itu ya. Ya, tadi kan Dikatakan sudah L dijelaskan. itu ya. Jadi ada beberapa nama spesies itu yang di di urutan terakhir disebutkan dengan singkatan huruf pertama dari penemunya. Kalau di sini ada citrus limon, L adalah yang menemukan Linnaeus. Kalau nanti bukan citrus acustus, T berarti Citrus acustus Taufik itu. Berarti yang menemukan adalah Tapi belum Pak Topik. menemukan ya. Ya, betul. Tapi belum temukan Bu Maya. Iya, belum ya. Nanti ya berencana ya Ya. untuk melakukan penelitian ya. Ya. Nah, jadi sekarang anak-anakku sudah bisa membedakan antara jeruk lemon dengan jeruk nipis. Sekarang kira-kira persamaan dari nama ilmiahnya sama-sama citrus. Jadi artinya mereka itu satu genus dengan beda Ya. spesies. Dilihat dari kata citrusnya ya. Iya, Berarti kata satu citrus. genus itu iya, ya. betul Pak Topik. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kira-kira ada yang tahu ini apa? Apa Pak Topik ini? Burung. Burung. Kira-kira masuk dalam bagian apa ya dalam Ya, makhluk nanti hidup kita ini? lihat ya. Ada sapi. Ada sapi. Dan yang ketiga itu ada ikan dan ada tumbuhan. Nah, Tumbuhan. sekarang kita akan mengenal bagaimana tingkatan kingdom dari makhluk hidup tersebut. Iya, Nah, yang iya. pertama pada awalnya dibagi menjadi dua, ada tumbuhan dan hewan atau plantae dan animalia. Ya, seperti yang tadi saya katakan Iya, itu ya. betul yang sudah Ya, ya. dijelaskan Pak Taufik di awal bahwa Aristoteles itu hanya membagi menjadi dua antara kingdom animalia dan kingdom plantae. Baik. Setelah diteliti ternyata ada perbedaan. Ada yang tahu fungi? Pak Taufik mungkin pernah makan fungi? Jamur. Ya, Bu betul Maya. jamur. Apakah jamur tumbuhan? Ya, Bukan. bisa iya, Bisa tidak. iya, bisa tidak. Kalau yang belum tahu bilang bisa iya gitu ya. Berbeda Iya, sebenarnya betul, ya. Pak. Sebetulnya berbeda. Kenapa tidak dikatakan tumbuhan Bu Maya? Ya, dia dikatakan tumbuhan karena mirip bentuknya seperti tumbuhan. Dan kenapa dikatakan hewan? Karena dia memiliki beberapa ciri seperti Iya, hewan. itu. Namun, kingdom fungi itu tidak masuk dalam tumbuhan dan tidak masuk dalam Iya. hewan. Dia memiliki karakteristik sendiri. Iya. Dikatakan karena Spesial ya. iya betul Pak Taufik. Karena fungi itu tidak memiliki zat klorofil, makanya tidak dimasukkan ke Iya. dalam tumbuhan. Betul. Jadi
akhirnya berkembang menjadi 3 kingdom, yaitu kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Jadi kalian jangan khawatir ya kalau makan jamur itu takut dikira jamuran. Tidak semua jamur itu Tapi bisa tidak semua dimakan. juga jamur bisa dimakan, ada yang beracun kan, Bu? Iya betul, bisa dilihat berdasarkan warnanya, Ya. karakteristik warna, atau ada zat bau tertentu yang betul. tidak boleh dimakan. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Setelah 3 kingdom, ternyata berkembang lagi menjadi 4 kingdom. Ternyata ada yang bukan tumbuhan, bukan hewan, dan bukan juga fungi. Menjadi satunya adalah Protista dan Monera. Tetap Karena ada beberapa. Plantae, tetap ada Animalia ya, terus Fungi, terus Protista dan Monera. Monera. Ya. Dan yang terakhir berkembang lagi menjadi 6, yaitu yang sekarang lagi heboh. Apa itu? Iya. Apa Pak Taufik? Virus. Virus. Ternyata virus masukkan dalam kingdom sendiri ya. Iya, Dalam betul. kingdom. Dulu termasuk ke Masuk ke dalam mana itu? kelompok Protista. Ya, masih Protista. Iya. Karena punya spesifikasi sendiri virus sehingga dikatakan satu kingdom sendiri. Iya, betul. Gitu. Tapi hati-hati juga untuk virus karena dia itu memiliki ciri sebagai makhluk hidup dan juga bukan makhluk hidup. Dia dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki ciri reproduksi melalui dendritik dan lisogenik. Sedangkan dia dikatakan sebagai bukan makhluk hidup karena dia mampu dikristalkan. Seolah-olah dia mati dan dia harus hidup bersama inangnya. Jadi ini merupakan perjalanan pengelompokan makhluk hidup dari mulai 2 kingdom sampai menjadi sekarang 6 kingdom. Betul. Kemungkinan nanti akan berubah lagi menjadi 8 kingdom, 10 kingdom dan sebagainya, Bu Iya, Maya. karena- Karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan berkembang. Betul. Seperti itu. Ya, jadi kalian sudah tahu bahwa sekarang yang diakui adalah 6 kingdom. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kira-kira kalian perhatikan gambar yang ada di tampilan berikut ini. Nah, ini adalah nggak usah pakai suara. Nah, di sini adalah proses bagaimana Virus. virus yang sekarang berkembang, yang sekarang orang-orang itu heboh, adalah virus. Mampu menyerang manusia. Iya, antibodi manusia. Ini adalah virus corona. Bagaimana sih bentuk virus corona dan bagaimana corona itu bisa menginfeksi? Berikut adalah video yang kalian bisa lihat. Nah, dan mengapa virus ini sangat berbahaya? Virus corona merupakan virus yang masuk dalam kelompok nCoV atau novel coronavirus yang menjadikan penyakit COVID-19 atau coronavirus disease 19 karena ditemukan di tahun 2019. Nah, berikut adalah perjalanan bagaimana virus itu menginkubasi makhluk hidup tersebut. Misalnya pada manusia. Nah, di situ virus Sehingga itu membahayakan ya. iya betul, sehingga membahayakan manusia itu sendiri. Dia mampu mereplikasi bagian DNA atau RNA dari virus tersebut masuk ke dalam antibodi, sehingga sangat berbahaya dan yang diserang adalah bagian sistem pernafasan, yaitu paru-parunya. Nah, berikut adalah virus COVID yang kalian kenal sebagai nCoV-19. Nah, beginilah bentuk struktur virus. Kenapa dinamakan corona? Karena bentuknya mirip seperti corona. Corona itu ada di mana ya Pak Taufik? Ada di matahari ya, bentuknya mirip struktur sebagai matahari. Nah, ini adalah proses dari COVID tadi. Nah, ini hanya pengenalan saja sehingga kalian tahu. Biar tahu. Ya, biar betul. tahu. Karena sekarang itu virus ini sangat berbahaya dan mengapa kita harus melakukan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ya. Salah satunya adalah apa Pak Taufik? Kita harus memakai masker, Iya, pakai menjaga masker, jarak, jaga jarak. ketika betul. bersin, Iya, betul. menjaga daya tahan tubuh seperti itu ya. Ya, boleh, betul. Ya, kita lanjutkan selanjutnya kita akan mempelajari kunci determinasi. Apa itu Pak Taufik kunci determinasi? Salah satu cara untuk mengetahui makhluk hidup itu termasuk pada kelompok apa nantinya sini. Ya, Iya, ya, ya. betul. Ya. Nah, sekarang anak-anakku ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Hewan apa? Bisa dilihat? Iya. Ya. Ini Itu adalah lagi ngantuk itu anak-anak ya. Iya, betul. Itu adalah Ya, kucing. Gitu. Kucing memiliki nama ilmiah Felix domestica. Bagus ya namanya. Iya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mengenali kucing melalui Iya. kunci determinasi. Untuk mengetahui kucing itu nanti termasuk pada kelas atau kelompok apa ya, Bu Maya Iya, ya? betul, Pak. Ya. Nah, Ya. sekarang kita kenalan sama kucing ya. Bagaimana kita mengklasifikasi kucing dan kucing itu termasuk dalam vertebrata Iya. atau non vertebrata Iya. atau vertebrata. Iya. Nah, sekarang kita lihat. Kita contohnya Bu Maya itu Ini ya, kan adalah- kucing ini kita lihat ke nomor 1 ya. Iya, betul, Dia Pak. di nomor 1 kan ada A, 1A dan B itu Bu Maya ya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya. Kucing ini nanti termasuk tempat hidupnya di air atau di Darat. darat. Ya. Ternyata dia kan masuknya kepada kelompok
Yang bukan air. Tempat hidup bukan di air. Berarti kita lanjut ke nomor 2. Iya, betul. Ke nomor 2 kita ada 2A dan 2B, Bu Maya. Ya. 2A kulit ditutup sisik, yang B kulit tidak tutup sisik. Kalau kucing kan tidak tutup sisik ya. Berarti kita ambil yang 2B. Dia akan berlanjut ke nomor 3. Iya, Ya. betul. Dari nomor 3, kita lihat nomor 3 ada alat geraknya sayap atau alat geraknya bukan sayap. Gitu. Betul. Terus Bu Maya kemana? Ya, selanjutnya kalau misalkan kalian sudah bisa mengklasifikasikan, misalkan sampai ke 3B, berarti kalian lanjut ke nomor 4. 4 itu apa? Mengalami metamorfosis atau tidak mengalami metamorfosis. Karena kucing tidak mengalami metamorfosis, maka kalian pilih 4B. Lanjut ke Iya. nomor 5, yaitu tubuhnya ditutupi rambut atau tidak ditutupi rambut. Kira-kira ditutupi rambut atau tidak? Ya, tutupin rambut. betul, Bu Maya, ditutupin ya. rambut ya. Maka kucing itu termasuk pada kelompok mamalia. Mamalia, Itu cara membaca kunci determinasi seperti itu. Ya, Maya. betul Pak Taufik. Ya. Jadi nanti kalian menuliskan jawabannya seperti ini ya. Jadi 1B, 1B, 2B, dan seterusnya. 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Jadi artinya kucing tersebut kelompoknya adalah mamalia. Ngerti ya semuanya ya? Kita lanjutkan ke materi. Oh iya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai Adaptasi coronavirus. kebiasaan baru. Iya. Kira-kira coronavirus ini mengubah Tatanan lifestyle hidup, kita ya, tatanan iya. hidup kita. Cara Sehingga hidup kita, pola hidup kita. pola ya. hidup kita, sehingga kita mau tidak mau harus melakukan adaptasi kebiasaan baru. Betul. Kira-kira apa saja Pak topik ke adaptasi kebiasaan baru tersebut? Bisa dilihat ya itu. Yang pertama, kalian jangan lupa pakai masker. Masker ini fungsinya tadi untuk apa ya? Untuk mencegah droplet yang keluar dari orang atau Masuk penderita yang terkena virus tersebut bisa menginkubasi orang lain, sehingga Betul. diperlukan adanya masker ya. Halang itu ya. Iya, untuk menghalangi droplet itu berpindah dari penderita ke yang Yang lain. kedua, sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Ya. Yang ketiga, jangan lupa sering cuci tangan dan kalian menyediakan hand sanitizer. Ya. Lalu yang keempat apa Pak Taufik? Untuk memerlukan gizi yang seimbang. Iya, karena Daya kita, tahan tubuh kita. iya, karena kita perlu melawan Nutrisi, virus. Ya. Iya, Ya, kalau perlu suplemen itu vitamin seperti iya, itu. Ya, tambahannya Maya. berupa suplemen atau vitamin. Selanjutnya apa lagi Pak Taufik? Yang kelima itu tadi lupa. rajin berolahraga, Rajin berolahraga. ya. Kira-kira fungsinya untuk apa ya rajin berolahraga? mensehatkan tubuh itu. Siap. Iya. Ya. Untuk meningkatkan daya Daya tahan imunitas tubuh, kita. ya, imunitas Betul. Selanjutnya, Saya hello dada saja tidak. tidak bersentuhan sentuhan. tangan. Kira-kira kenapa tidak bersentuhan Nanti tangan? langsung kita kena virusnya itu. Iya, dikhawatirkan virusnya atau droplet tersebut ada di bagian Iya, tangan sehingga mampu berpindah. Lalu gunakan uang elektronik untuk mencegah Ya, terjadinya tidak bersentuhan langsung tadi itu. Iya, betul, dengan virus yang tersebut. terakhir, Dan yang kalau udah terakhir- bepergian, tempat yang ramai, segera pulang, bajunya dicuci dan mandi, bersihkan badan kita itu. Iya, betul Pak Taufik. Dan berikut adalah link evaluasi yang nanti harus kalian kerjakan. Kalian silahkan akses link berikut ini di alamat. Nah, alamatnya sudah ada ya, nanti kalian Iya. bisa akses di alamat tersebut, lalu kalian kerjakan evaluasinya. Iya. Itu ya Bu Maya. Ya, Jadi betul, anak-anak Pak. bisa mengerjakan tugas yang dikerjakan tadi. Iya, betul. Demikian anak-anakku, pemirsa semuanya, untuk pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.